bagaimana setiap orang yang bersedekah akan dilipat gandakan balasannya. Di sini potongan hadis dikatakan nanti Allah akan terima dengan tangan kanannya sedekah yang dari pendapatan halal itu. Kemudian Allah akan memelihara sedekah itu sebagaimana ya, seseorang pemilik kuda memelihara anak kuda. Ya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita bersedekah dengan 1.000 rupiah lalu nanti dicatat di buku amal 1.000 rupiah. Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan 1.000 itu menjadi berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Jadi tidak ada muamalah dengan Allah atau interaksi dengan Allah itu kita berbuat satu dibalas satu, tidak ada. Allah memastikan tentang zatnya yang maha sempurna. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu kalau memberikan balasan tanpa ada hitungan lagi. Jadi nggak ada hitungan sama sekali. Makanya nanti kita akan jelaskan kembali perkataan Nabi SAW kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan pernah kau perhitungan kepada Allah, nanti Allah perhitungan juga kepadamu. Dan juga perkataan Nabi SAW kepada Bilal, ya, anfik ya Bilal, keluarkan sedekahkan hai Bilal. Ya, wala takhsha min dzil arsy iqlala, dan jangan pernah kamu khawatir kekurangan dari pemilik arsy yang maha mulia, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang muslim, prinsip dasarnya sedekah pangkal kaya, sedekah penyebab datangnya keberkahan, melimpahnya rezeki. Dan orang kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya, ini mustahil ketemu. Sudah sering kami ungkapkan dan sampaikan masalah ini. Kalau orang-orang kapitalis mengatakan menabunglah kamu akan kaya. Makanya banyak orang memegang pada prinsip ini, mereka sibuk dengan memperbanyak harta di tabungannya. Ya, mereka tidak berpikir untuk bersedekah karena targetnya setelah 10 juta harus ada 50 juta, setelah 50 juta 100 juta, setelah 100 juta jadi 200 juta, setelah 200 juta jadi 1 miliar, 1 miliar jadi 10 miliar, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Orang yang cerdas adalah orang yang membawa harta dia ke akhirat sana. Bagaimana caranya? Dengan dia menginfakkan semasa hidupnya. Makanya pernah dinukil sebuah kisah yang unik dari seorang pengusaha muslim di kisah klasik dulu. Dia dengan teman-temannya berhasil, sukses dalam usahanya. Namun bedanya teman-temannya punya tabungan banyak dari keuntungan dan mereka sangat perhitungan. Sementara dia sendiri tidak. Dia sangat suka berbagi. Maka teman-temannya pernah mengurumuni dia sambil mengatakan, apa kau tidak sayang dengan hartamu? Kami punya tabungan, lihatlah penuh memenuhi gudang-gudang kami. Sementara kamu sendiri tidak punya tabungan. Cukup memang usahanya maju, tapi tidak ada cadangan harta yang disimpan. Ya nanti kalau dibutuhkan darurat, ya biasa orang bilang begitu supaya kalau dibutuhkan dalam kondisi darurat maka bisa pakai tabungan. Maka dia apa kau tidak kasihan dengan harta kamu, tidak kasihan dengan dirimu? Maka dia balik berkatakan kepada orang-orang yang sibuk menabung itu, sebenarnya saya justru sayang dengan harta saya dan kalian yang ya tidak sayang dengan harta kalian. Saking sayangnya saya dengan harta saya sampai saya membawa harta saya ke sana, maksudnya ke akhirat. Dengan bersedekah kita sedang membawa harta kita ke akhirat sana. Saya sudah berikan contoh pada pertemuan yang lalu, saya ingatkan kembali. Kalau Bapak Ibu misalnya memberikan uang 100.000 kepada seseorang, orang miskin kah, atau kerabat kah, atau siapa saja, walaupun orang kaya juga. Misalnya orang tua kita kaya tapi kita berikan makanan dengan nilai 100.000 rupiah. 100.000 ini nanti yang pertama, dia tidak akan dicatat 100.000 di timbangan amal. Tapi semua amal soleh, Allah mengatakan manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat amal soleh maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau Bapak Ibu makin ikhlas kepada Allah maka bisa berlipat ganda sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Jadi nilainya akan lebih banyak. Yang kedua dia akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Saba surah nomor 34 ayat 39. Potongan ayatnya wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan di jalan Allah maka Allah akan ganti. Allah akan ganti. Jadi tidak ada istilah berkurang harta tersebut, tapi dia akan justru bertambah. Justru bertambah. Cepat atau lambat harta Bapak Ibu akan bertambah dengan sedekah.